Saudara, kami sambung dugaan kuat adanya penembak 3 terhadap almarhum Brigadir Joshua. Ini berkaitan dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Masih ada Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga dari almarhum Brigadir Joshua, dan juga Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Sementara kami belum bisa tersambung dengan Roni Talapesi, pengacara Barada Eliezer, yang sudah berjanji untuk bergabung sebenarnya dan sempat mengatakan kemungkinan besar saya bisa hadir pada pukul 8 tapi belum tersambung juga. Tapi dalam bagian kedua ini kapanpun nanti Bang Roni Talapesi mungkin juga sudah mendengarkan kami di Sapa Indonesia Pagi, kami siap untuk menampung Bang Roni di sini untuk ikut berbincang. Pak Kamarudin, saya tahu banyak sekali poin dari kejadian yang kita sebut sekarang sebagai pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua ini yang belum terjawab dari sisi keluarga Brigadir J ya, atau Joshua almarhum. Rekeningnya waktu itu yang Pak Kamarudin dan kawan-kawan sampaikan, ini belum jelas gimana bisa keluarnya uangnya, itu rekeningnya Joshua atau bukan. PPATK terlibat sih, sudah mengatakan yang sebenarnya begitu, tapi belum diungkap lah oleh kepolisian. Itu satu. Sampai ada beberapa hal lagi sampai kemudian sekarang ada dugaan penembak ketiga yang Anda katakan Anda meyakini memang bisa saja lebih dari 2 orang. Kan dari awal juga udah terjadi katanya itu tembak-menembak. Jadi pasti akan dibuat sedemikian rupa banyak tembakan begitu. Nah, baik. Apakah dugaan penembak ketiga ini juga akan menjadi bagian, saya menyebutnya strategi lah. Kami mengerti bahwa keluarga Joshua terus berharap ini bisa diungkap tuntas, setuntas-tuntasnya, sejelas-jelasnya. Siapa saja yang kemudian menyebabkan kematian almarhum Joshua. Ini juga akan menjadi bagian dari pengacara keluarga almarhum Joshua, Pak Kamarudin, untuk terus diungkap. Kan saya membayangkannya, keluarga kan, kalau saya menjadi keluarga Joshua, apalagi ayah dan ibunya, saya pengen tahu yang sebenar-benarnya apa sih yang terjadi, kan begitu, sedetail apapun itu. Betul kan Pak Kamarudin, gimana? Betul, betul. Jadi sejak awal saya tidak pernah percaya kematian almarhum akibat tembak-menembak antara satu orang melawan satu. Karena awalnya dikatakan Bribka RR saja katanya bersembunyi di belakang kulkas waktu itu. Iya. Kemudian Putri ada di kamar menangis, tidak melihat apapun. Tetapi saya waktu itu memberikan tantangan, saya ingin tembak-menembak dengan Baradae. Dengan catatan saya latihan setengah hari untuk menembak, dan saya menembak dia lebih dulu 7 kali. Kemudian dia boleh menembak saya 5 kali. Saya yakin dia mati duluan, kan begitu. Karena saya adalah teman masa kecil daripada ahli penembak seluruh dunia 10 tahun berturut-turut antara Angkatan Darat. Dan itulah temanku latihan tembak-menembak pakai ketapel waktu kecil, menembak burung misalnya di sawah. Oleh karena itu, ketika saya diberikan tantangan ini, karena ini tidak mungkin satu orang, maka mulailah muncul rumor lain bahwa ternyata Bribka RR juga ikut. Waktu itu karena saya pertanyakan siapa yang menembak dari belakang. Lalu saya minta juga waktu itu periksa CDR daripada telepon daripada Perdi Sambo. Saya yakin dia ada di situ. Periksa juga operatornya. Periksa juga pelindung lindunginya, karena dia bikin alibi dia pergi PCR, padahal untuk umum aja PCR itu dikasih gratis, yaitu rapid antigen. Jadi tidak mungkin pejabat utama Polri kegenitan pergi mencari PCR, padahal ada yang gratis dan dia tinggal perintah, kan begitu. Nah, ternyata belakangan ketemu CCTV, ternyata petugas PCR datang ke rumah, kan begitu. Jadi artinya orang ini yang selalu berbohong. Karena orang ini selalu berbohong dan menyandra antar lembaga atau pejabat antar lembaga dengan cara menggerakkan orang-orang hebat untuk, dalam arti orang hebat dalam arti jabatannya bukan mentalnya ya, yang hebat mentalnya sama otaknya sih tidak hebat, bobrok malah, kan gitu ya. Dan menggerakkan amplop-amplopnya, maka saya sudah memperkirakan kasus ini pasti rumit. Rumitnya di mana? Karena melibatkan banyak pejabat yang tersandra. Kalau saya jadi penyidiknya, saya garansi setengah hari selesai. Dengan cara melakukan penangkapan, tangkap semua yang ada di rumah itu, periksa di dalam
kamar yang berbeda pasti ketemu keterangan yang mana pelaku, yang mana saksi, mana barang bukti dan sebagainya kan begitu. Tetapi itu tidak Ya. dilakukan. Yang dilakukan obstruction of justice. Jadi soal penembakan ini dari awal saya yakini pasti lebih daripada 1-2 orang. Apalagi kalau ditemukan lagi ada senjata Luger, di mana senjata Luger itu adalah buatan Jerman atau yang berasal dari kata pistole parabellum. Pistole parabellum itu artinya itu di sana terkandung bahasa filsafat yang mengatakan bahwa jika kau ingin damai, ayo berperang, kan begitu, bersiap-siaplah untuk berperang. Ya. Itu dibuat sekitar 1850-an sampai dengan 1923 atau pasca pra Indonesia merdeka. Jadi orang-orang yang punya koleksi senjata seperti ini tentu adalah orang yang berlatar belakang bahwa dia sejak dulu sudah menguasai persenjataan. Siapa di antara mereka yang sudah sejak dulu menguasai persenjataan? Yaitu adalah ayahnya Ferdy Sambo. Ferdy Sambo itu kan pensiunan terakhir kan adalah mayor jenderal. Jadi kemungkinan besar dia bisa mengkoleksi senjata-senjata kuno. Era-era 1800 sampai 1900 kan begitu. Maka ayah senjata FS itu tentara. Polisi. Polisi. Kalau istilah inspektur jenderal itu kan belakangan ya. Dulu kan brigjen, majen, legend sama jenderal kan begitu. Nah, dulu sama ketika masih di bawah angkatan darat. Itu juga sebabnya saya selalu mengatakan untuk menuntaskan kerumitan ini harus melibatkan penyidik angkatan darat, laut dan udara dan PPATK. Karena biar bagaimanapun suka atau tidak mendengarnya, bukannya saya memuja-muja angkatan atau TNI, mereka itu terkenal disiplin, sportif dan apa. Kucing aja ditembak oleh jenderal, hukumnya tegas, apalagi manusia. Beda dengan polisi yang suka merekayasa kejadian. Artinya tidak semua polisi, sebagian kecil aja. Tetapi yang suka merekayasa ini kan dia berada di posisi puncak semua karena sudah biasa menjilat kan begitu. Menjilat ke istana, menjilat kepada kementerian. Sedangkan yang kerjanya baik-baik kan tidak pandai menjilat sehingga tidak jabatan yang VIP kan begitu. Oleh karena itulah, ayo dong kalau memang mau membebaskan polisi dari tangan mafia, ayo dong kita tolong polisi ini. Karena sangat banyak polisi yang baik-baik. Teman-teman saya, para Kapolda, para Kapolres, polisi biasa gitu, banyak kali yang baik-baik. Tetapi kasihan mereka dibiarkan oleh Presiden tersandra kan begitu. Oke, baik Pak Kamarudin. Bahwa ada oknum di dalam kepolisian bisa saja terjadi dan sekarang kita sedang melihat upaya untuk memperbaikinya. Tidak bisa lagi dibilang oknum Pak, karena itu sudah melibatkan satu SSK. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dari dimengerti Pak Kamarudin. Saya hanya ingin mengatakan sebagai media di mana kita berbincang pada saat ini, kita tidak bisa mengeneralisir seluruhnya begitu. Kira-kira itu maksud kami. Baik, ya Pak Kamarudin. Saya kembali ke Mas Bambang. Mas Bambang, saya kok meyakini ya sebetulnya kalaupun baru diungkap oleh Komnas HAM ketika terutama oleh Ketua Komnas HAM setelah menyerahkan rekomendasinya kepada tim sus dan kemudian beberapa hari kemudian kepada Menko Polhukam terutama untuk perbaikan di institusi kepolisian begitu. Penembak ketiga ini saya meyakini Mas Bambang sebenarnya juga sudah diketahui lah oleh tim sus. Apakah kemudian upaya-upaya untuk memperjelas kasus ini sekarang ini Anda juga meyakini sedang dilakukan oleh tim sus untuk mencari Luger senjatanya itu dan kemudian siapa yang kalau iya betul digunakan senjata Luger ini sebagai penembak ketiga begitu. Kalau iya kan kita mengerucut saja pada orang-orang yang selama ini ada di TKP itu kan gitu. Makanya kemudian Komnas HAM bilang mungkin saja dong Ibu PC, ya mungkin saja karena berada di lokasi begitu. Bukan dia yang pasti menembak nih, supaya pemirsa juga mengerti. Jadi artinya tidak jauh-jauh lah dari lingkaran itu, tapi sekarang belum mengaku begitu dan kebetulan tidak ada yang melihat begitu. Nah, pembuktian ke arah sana ini Anda yakini sedang diupayakan oleh tim sus di Mabes Polri, Mas Bambang? Harapannya memang seperti itu ya, tim sus ini benar-benar bekerja dengan profesional. Dalam arti segera membuka setransparan mungkin. Fakta terkait dengan peluru itu kan fakta material gitu karena memang sudah ditemukan gitu loh. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menelusuri jejak peluru itu dari pistol mana dan kemudian juga menemukan Luger itu di mana sekarang keberadaannya seperti itu.
Tanpa ada itu, kalau kesaksian dari 5 tersangka yang ada di lokasi, memang kemarin ada uji lie detector ya, melalui lie detector. Memang kita berharap bahwa RE sebagai justice kolaborator, terus kemudian RR yang juga harapannya juga mau mengajukan sebagai justice kolaborator, ini membuka seutuhnya cerita yang ada di TKP gitu loh. Karena kalau melihat rekonstruksi kemarin kan PC ini berada di posisi di mana itu juga belum tampak kan, seperti itu. Karena dengan melihat dalam rekonstruksi itu PC berada di mana, itu juga tidak menutup kemungkinan apakah posisi itu memungkinkan bila dugaan Komnas HAM ini benar gitu, posisi menembak itu seperti apa misalnya. Kalau memungkinkan PC itu menggunakan Luger karena sebagai ibu bayangkari dan juga seorang putri seorang jenderal, tentunya beliau juga mengetahui bagaimana jenis-jenis senjata seperti itu. Apalagi sebagai kalau melihat terkait dengan koleksi senjata, karena Luger ini adalah senjata yang sudah cukup lama dan senjata antik ya seperti itu, tentunya memang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pangkat, kemudian memiliki kelebihan untuk mengaksesnya seperti itu. Makanya ya siapa di antara lima tersangka itu yang memiliki akses, tentunya hanya FS dan PC seperti itu. Mengerucutnya ke sana. Makanya memang tim sus harus segera membuka peluru itu berapa peluru yang dari selain Glock dan HS ini ada berapa peluru yang makanya memang sangat penting di awal saya sampaikan bahwa uji balistik itu perlu gitu. Seperti itu Mas Bayu. Ya, terbayang. Oke. Kita mengambil bayangan kita yang positif saja bahwa tim sus pasti juga melihat hal-hal ini dan sekarang sedang berupaya keras untuk kemudian mengungkap apa yang ditemukan di uji balistik, ditemukan di TKP, jumlah pelurunya dan lain-lain. Di uji balistik ada 3 jenis peluru dan lain-lain, sehingga kemudian ketika disampaikan ke kita, ke publik, kita bisa menerimanya secara logika begitu. Dan inilah yang sebenarnya sedang ditunggu oleh Kejaksaan Agung. Kita membayangkannya begitu, makanya berkasnya diminta untuk diperbaiki istilahnya. Nah, saya membayangkan begini. Tambah begini. Ya, Pak Kamarudin. Sekalian gini Pak Kamarudin, tolong tambahkan juga karena kita terbatas waktu ya. Saya kepingin apa yang Pak Kamarudin bayangkan jika nanti pengadilan mungkin harus jalan, apakah di pengadilan ini nanti bisa dibuktikan? Bayangan saya begitu, hal-hal ini mungkin tidak terjawab sekarang, tapi nanti bisakah di pengadilan? Menurut Pak Kamarudin, silakan Pak. Baik, kalau hakim dan jaksa itu biasanya mereka berpedoman kepada BAP penyidik kepolisian. Ya. Nah, karena sudah semua pertanyaan dan atau jawaban itu telah diborong oleh hakim dan atau majelis hakim dengan tim jaksa, biasanya saya sebagai penasihat hukum menciptakan pertanyaan di luar daripada BAP kan begitu. Tetapi itu kan saya, karena saya selalu berpikir out of the box kan begitu ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa senjata Luger atau yang disebut dengan senjata buatan Jerman atau yang disebut dengan pistole parabellum ini hanya ada pada orang-orang yang sudah sangat senior atau yang hidup di zaman pasca kemerdekaan awal gitu loh. Artinya Indonesia baru merdeka, ini mereka bisa koleksi. Nah, kemudian kalau masih ada orang yang memiliki itu di era sekarang, berarti itu adalah karena dia punya latar belakang bahwa mereka adalah anak-anak atau keturunan daripada orang-orang senior di zaman Orde Baru atau Orde Lama kan begitu. Nah, yang kemungkinan besar ini adalah dimiliki oleh orang tua daripada Ferdy Sambo. Nah, kemudian sebagai dugaan. Sebagai dugaan ya. Kemudian bisa saja misalnya dilibatkan juga squad atau ajudan lain. Tetapi mereka menciptakan alibi misalnya, oh ini sedang libur, ini sedang tidak masuk kerja dan sebagainya. Karena yang saya pahami, orang yang melaporkan ini
pembunuhan ini kepada Karo Propos sampai sekarang saya dengar tidak menjadi tersangka. Padahal orang yang pertama kali melaporkan peristiwa ini adalah orang yang punya latar belakang bermasalah dengan almarhum, yaitu telah melakukan pengancaman-pengancaman juga bersama Ferdi Sambo di bulan Juni maupun di bulan Juli. Tetapi sepertinya dia diciptakan alibi ketika itu dia tidak masuk. Pertanyaannya, bagaimana orang ini kalau tidak masuk tetapi bisa membuat laporan tentang kematian kepada Karo Propos, kan begitu. Nah, jadi artinya ada di sini kepentingan daripada Dirtipidum Polri yang melakukan negosiasi-negosiasi untuk tidak melibatkan orang tertentu, karena Dirtipidum Polri ini kan punya latar belakang sebagai mantan bawahan daripada Ferdi Sambo, kemudian mantan teman sekampungnya atau teman sekolahnya di Semansa Makassar, kemudian juga dia juga diduga melakukan negosiasi juga supaya tidak melibatkan Kapolres Selatan untuk jadikan tersangka, padahal Kapolres Selatan itu bersama Kasat Sersenya tindakannya sangat berat dan sangat besar dalam merekayasa perkara ini. Jadi Anda ingin mengatakan, Pak Kamarudin, bahwa ada kemungkinan orang ketiga ini bisa saja di luar, apa yang sudah melakukan rekonstruksi, begitu. Jadi yang mau saya katakan adalah sepanjang Dirtipidumnya adalah si Andrian, ini sulit kasus dibuka. Jadi ada baiknya Kapolri memutasi Andrian sebagai Dirtipidum, misalnya memberikan dia jabatan lain, misalnya entah jadi Wakapolda di tempat lain atau misalnya dinonjobkan dulu supaya perkara ini terang. Karena terbukti misalnya Kapolri telah mengundang kami lewat lewat media untuk ikut rekonstruksi, tetapi Andrian sebagai Dirtipidum tidak mengundang kami. Bahkan ketika saya datang tanpa diundang, tapi hanya berdasarkan undangan Kapolri, terang-terangan kok saya diusir pakai toa. Dan tim saya diusir gitu loh. Artinya ini Anda yang pribadi mengatakan bahwa ini ada dugaan begitu ya, tetapi betul dan ini saya dapat laporan saja dari Anda. Bukan asumsi, salah, bukan asumsi. Saya dapat laporan intelijen bahwa ada program penyelamatan salah satu untuk Kapolres Selatan, Kasat Sersenya dan sebagainya. Jadi yang dikorbankan di sini antara lain Wadir Krimum Polda Metro, Dirnya tidak, Kapoldanya tidak, kan begitu. Artinya laporan intelijen ini kepada saya sangat valid dan terbukti, kan begitu. Jadi contoh misalnya yang mengambil handphone, ATM, laptop maupun barang-barang daripada almarhum itu adalah berinisial S dari Propos, sampai hari ini tidak dijadikan tersangka. Padahal dia yang menguasai semua pakaiannya, sepatunya, sendalnya, semua sampai dengan dompet-dompetnya, ATM-nya, handphonenya maupun laptop Asus itu, tapi sampai sekarang tidak dijadikan tersangka. Jadi artinya ada program-program penyelamatan di antara mereka ini. Jadi ada negosiasi siapa yang akan dikambing hitamkan, siapa yang akan dijadikan tersangka, begitu loh. Itulah sebabnya selalu saya mohon supaya penyidiknya diganti dari Angkatan Darat, Laut dan Udara dan PPATK, kan begitu. Baik, Pak Kamarudin, sebagai sebuah informasi yang Anda sampaikan, mungkin ini sebetulnya kita tidak punya satu lagi yang sangat penting, Pak. Satu lagi yang sangat penting. Kami perwakilannya untuk mengkonfirmasi, tetapi satu lagi sangat penting, Pak. Izin Pak, satu lagi sangat penting. Sangat penting. Singkat, Pak Kamarudin. CCTV itu yang katanya disambar petir dan DVR-nya diturunkan oleh Apung atau saksi Apung yang ditugaskan melucuti, sebenarnya sempat kok digandakan. Ketika dikuasai oleh Cuk Putranto atas peran daripada penyidik AKP dari Subdit 4, mereka sempat tonton, makanya mereka kaget. Nah ini Ferdi Sambo mengatakan dia datang dari tempat PCR sudah terjadi tembak-menembak, padahal berdasarkan CCTV itu ketika Ferdi Sambo di sana, almarhum Brigadir Joshua masih hidup, ada di dekat pos, ada di luar rumah atau di luar rumah dinas, kan begitu. Lalu mereka tonton itu bersama bertiga, yaitu Cuk Putranto, atasannya seorang kombes, kemudian bersama dengan BJP, Jenderal Polisi Hendra Kurniawan. Lalu tapi sayangnya mereka melaporkan ke Ferdi Sambo, lalu Ferdi Sambo memerintahkan untuk dirusak. Tetapi sebelum dirusak mereka menciptakan atau menggandakan. Nah hasil penggandaannya itu kalau dibuka itu akan terungkap, gitu loh kira-kira maksud saya. Ini semua sudah disampaikan oleh Pak Kamarudin sebetulnya kepada dari pihak-pihak yang awal menurut saya Anda bisa dari awal saya sudah sampaikan, tetapi kan saya selalu dituduh sebagai ahli nujum, ahli sihir, kan begitu. Tidak mau mereka mendengarkan saya, kan begitu. Bahkan kita pun diusir dari rekonstruksi, kan begitu. Ya, baik Pak Kamarudin, saya
durasi terbatas untuk Sapa Baik. Indonesia Pagi, tapi kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih dan mungkin kita konfirmasi semua ini nantinya sebagai upaya untuk mengungkapkan dan bersama-sama mengawal kasus ini supaya tuntas begitu. Kita membantu juga Baik. kepolisian. Terima kasih Pak Kamarudin. Terima kasih Mas Tuan Bambang, berkati. terima kasih juga untuk masukannya. Kita ketemu lagi, masih akan terus kita bahas soal ini. Ya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat untuk Anda berdua juga.